Kita lagi lawatan sejarah. Yuk ikuti perjalanan kita yuk. Anjay, now. Jadi kita udah di dalam museumnya nih. Wih, ini ada koleksi-koleksinya. Terus sekarang kita mau lihat-lihat keliling-liling. Keliling. Anjay. Ikuti ya. Gambar yang baru lagi, dan gambar ini menjelaskan tentang rekonstruksi arsitektur kapal VOC yang pernah mengarungi Selat Sunda loh. Bisa dilihat ya, ini kapalnya besar sekali dengan beberapa bagian. Seperti ini bagiannya, ada 20 bagian yang terdiri dari kapal ini. Di sini ada nomornya juga untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya lagi. Di sini juga ada gambar tentang kondisi perdagangan masa Kesultanan Banten. Bisa dilihat di sini banyak sekali kapal-kapal yang berlayar dan untuk melakukan perdagangan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di dalam Banten ini ada yang namanya Karangantu. Pada zaman dahulu kala, Karangantu ini menjadi pasar, dan ini adalah contoh ilustrasi pasar Karangantu. Di sini ada ilustrasi tentang perdagangan, dan di sini juga ada ilustrasi perdagangan dengan pedagang Cina. Nah, sekarang juga Karangantu masih menjadi pasar Karangantu loh. Nah, di sini ada gambar peta Banten yang tampaknya dari atas. Foto ini sekitar tahun 1635 sampai 1639. Bisa dilihat fotonya seperti apa. Di sini ada air-air, dan di luar benteng ini tampak pelabuhan. Ini ya. Di sini juga ada peta jalur perdagangan Banten dengan komoditas utamanya yaitu lada atau paper nigrum. Nah, bisa dilihat ya petanya. Guys, jadi kita ada di mana? Di Keraton Surosowan. Apa sih Keraton Surosowan itu? Nah, Keraton Surosowan ini adalah pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Kita mau udah muter-muter ke dalam, ikutin yuk. Awal mula bangsa Eropa mendarat di Banten. Orang Belanda mendarat pertama kali di Banten pada tahun 1596. Kedatangan orang Belanda ke Nusantara merupakan bagian upaya bangsa Eropa berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah setelah jatuhnya Konstantinopel ke bangsa Turki Utsmani. Penyebab Cornelius de Houtman dan pasukannya diusir dari Banten. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Proses pelaksanaan ekspedisi kedua yang dilakukan oleh Belanda ke Banten. Rombongan ekspedisi kedua tersebut menghasilkan muatan kapal penuh rempah-rempah saat kembali ke Belanda. Keberhasilan ekspedisi Belanda kedua tersebut mendorong pedagang Belanda datang ke Indonesia. Sejak saat itu, pedagang Belanda berbondong-bondong melakukan pelayaran ke wilayah-wilayah di Nusantara. Saat itu juga belum ada ikatan yang mempersatukan dan memperkuat kedudukan pedagang Belanda di Nusantara. Johan van Oldenbarg Neuvelt lalu mengusulkan agar penduduk Belanda membuat kongsi dagang seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis. Pada 20 Maret, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Bagaimana perkembangan VOC di Banten? Untuk melengkapi kekuasaannya, selain membangun angkatan darat dan angkatan laut modern, VOC juga membangun benteng dan kastil-kastil. VOC menjadi perusahaan multinasional modern dan besar.
di mana saat itu secara keseluruhan VOC berhasil memiliki 140 kapal dan 25.000 pegawai. Nah guys, jadi di sini kita udah selesai ngelilingin Keraton Surasoan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami ya.